Sahabat Kompas.com, nasabah Maybank sekaligus atlet e-sport Winda Lunardi alias Winda Earl mengaku kehilangan uang tabungannya sebesar 20 miliar rupiah. Kejadian ini bermula saat Winda mendatangi Maybank cabang Cipulir, Jakarta Selatan dan ditawari pelaku berinisial A yang juga kepala cabang untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka. Winda pun tergiur dan menyetor 15 miliar rupiah untuk rekening atas namanya sendiri dan 5 miliar untuk rekening atas nama ibunya, Floreta. Belakangan diketahui bahwa pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka seperti yang dijanjikannya di Maybank. Winda mendapati saldo di rekeningnya hanya tersisa 600 ribu rupiah dan di rekening ibunya hanya tersisa 17 juta rupiah. Namun, respon bank terhadap laporan korban dianggap tidak beriktikat baik sehingga korban melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri pada Mei 2020. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata tersangka A memasukkan data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah membuat rekening berjangka di bank tersebut. Kemudian uang milik korban ditarik pelaku dan ditransfer ke rekan-rekannya. Mabes Polri menyebut kasus ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pelaku. Sementara pengacara Maybank, Hotman Paris, menyebut dalam akun Instagramnya kasus ini sudah bergulir sejak Mei 2020. Salam Hotman Paris. Banyak penggemar Hotman Paris bertanya, kenapa Hotman Paris mau membela Maybank dalam kasus dugaan pembobolan rekening nasabah? Saya jawab, saya sudah menjadi pengacaranya Maybank selama bertahun-tahun. Dan kasus ini, kasus dugaan pembobolan rekening ini sudah kasus lama karena sudah disidik oleh Mabes Polri sejak bulan Mei tahun 2020 dan Hotman Paris juga sebagai kuasa hukum dari Maybank. Advokat terikat kepada sumpah jabatan dan saya melaksanakan tugas saya sebagai advokat. Dan ini kasus tidak seperti simpel, tidak sesimpel yang Anda duga. Ada hal-hal yang nanti kita tunggulah putusan lembaga yang berwenang. Ya, ada hal-hal yang memang Anda tidak tahu. Ketika menggelar konferensi pers pada 9 November kemarin, Hotman juga menyebut ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini, seperti kartu ATM dan buku tabungan milik korban yang ternyata selama ini dipegang oleh pelaku. Pertanyaannya, apakah Winda menerima buku tabungan dan kartu ATM saat itu? Menerima, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima buku tabungan dan ATM. Dia menerima, dia menandatangani bahwa dia telah menerima buku tabungan dan kartu ATM. Betul. Apakah benar bahwa si tersangka, si A, pimpinan cabang mengaku bahwa sejak awal buku tabungan dan kartu ATM itu pimpinan cabang yang pegang? Betul. Jadi orang masukin duit tapi tidak dia tanda tangani kartu ATM bahwa seolah-olah udah terima, tapi yang megang selama ini pimpinan cabang. Betul. Dan nasabah tidak pernah komplain, tidak pernah menyatakan melakukan pengaduan atas hal itu. Oke, jadi dari keterangan tadi, sejak dibuka buku tabungan ini oleh Winda, buku tabungannya dan kartu ATM-nya, katanya menurut pengakuan dari si tersangka, yang pegang si tersangka. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sebagai pemilik uang, kenapa Anda biarkan kartu ATM Anda dipegang orang lain? Itu salah satu yang lagi diselidiki oleh penyidik. Kenapa sejak awal kartu ATM-nya tidak diambil, tapi tetap dipegang oleh si pimpinan cabang? Karena menurut pengakuan penyidik, yang ngaku itu bahwa dipegang cabang siapa? Si A, ya, pimpinan cabangnya. Ya. Jadi sampai hari ini dia belum pernah ngambil buku tabungan dan nasabah belum pernah. Kartu ATM-nya pun tidak pernah diambil, tapi ada menurut pimpinan cabang ada sama dia. Ya. Wah, itu pertanyaan pertama, itu keanehan pertama. Sementara itu, Winda berterima kasih atas dukungan yang ia dapatkan dan berharap masalah ini cepat diselesaikan. Ia juga menanggapi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan Hotman. Tidak, pokoknya saya ketika membuka, saya hanya membuka rekening dalam jenis rekening koran. Dan ini bukan pertama kalinya saya membuka tabungan jenis rekening koran. Jadi keluarga saya juga emang sudah biasa membuka tabungan jenis rekening koran di bank-bank lain. Dan nyatanya di bank-bank lain pun sampai detik ini ya
aman saja. Saya pertama kali baru mendapatkan kartu ATM ketika dan saya juga baru tahu itu ketika saya ingin mengetahui mutasi-mutasi yang terjadi. Jadi mutasi-mutasi tahun 2015 sampai sekarang itu ketika kita datengin Maybank, kita mau lihat minta print mutasi, ya mereka baru buatkan kartu ATM untuk saya. Demikian news update, saksikan informasi terkini lainnya hanya di kompas.com.